Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Al-ikhwatu al-kiram, kita akan mengulangi sejenak tentang apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Mauhab Al-Maliki rahimahullah yang mensyarah kitab Ibn Abi Zaid Al-Qarwani tentang mazhab Malik, bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Maka beliau mengatakan pada halaman ke-231, fa in ihtajja ahadun alaina fima qaddamna, jika ada yang mendebat kami tatkala kami terangkan sebelumnya Allah di atas arasy-Nya bersemayam, wa qala, dan dia berkata, law kana kadzalika la asbahal makhluqat, kalaulah Allah di atas aras maka konsekuensinya Allah itu mirip dengan makhluk. Kita harus mensucikan Allah daripada kemiripan dengan makhluk. Lianna ma ahatat bihil amkinatu wa ihtawathu fa huwa makhluqun, karena sesuatu yang dilingkupi oleh tempat, ya, maka dia adalah merupakan makhluk. Menurut mereka, kalau dikatakan Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah diliputi tempat. Itu kata mereka, berarti Allah makhluk. Ya. Kata beliau, fa syai'un la yalzam wa la ma'nan lahu. Maka kita katakan tidak harus demikian, bahkan tak benar makna itu dinisbatkan kepada Allah, li'annahu ta'ala laysa kamitslihi syai'un min khalqi, karena Allah tak akan pernah sama dengan makhluknya. Wala yuqasu bi syai'in min bariyatihi, dan jangan pernah dilogikakan Allah, dikiaskan, dianalogikan dengan makhluknya. Ya. Kalau makhluk, ya, bersemayamnya makhluk di atas singgasananya, dia butuh kepada singgasana, dia diliputi dengan tempat. Allah tidak demikian. La yudraku biqiyas, Allah tak dapat, ya, diketahui dengan logika. Ya. Wala yuqas bin nas, dan jangan pernah dilogikakan Allah, dikiaskan, dianalogikan dengan manusia. Kana qabla al-amkinah, Allah itu telah ada sebelum ada yang namanya tempat. Aras diciptakan belakangan. Dalam hadis-hadis yang lalu kita katakan, wa kana 'arsyu 'alal ma'. Ya, kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Adalah Allah dan tidak ada apapun sebelumnya. Berarti tak ada aras. Tak ada yang namanya tempat. Ya, kana qabla amkinah. Allah itu telah ada sebelum ada yang namanya tempat yang diciptakan Allah. Wa yakunu ba'daha, setelah Allah menciptakan tempat, Allah juga tetap ada. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan hak kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in, Dia yang menciptakan segala sesuatu. La syarikalah, tak ada sekutu baginya. Ya, jadi jangan dikatakan Allah Subhanahu wa taala diliputi tempat. Sebelum ada tempat, Dia telah ada. Sebelum Allah menciptakan yang namanya tempat, jihad, atas, bawah, Allah telah ada. Ya. Wa qad ittafaqal muslimuna wa kullu dhil lubbin annahu la yuqalu kainun illa fi makanin ma. Telah sepakat semua kaum muslimin dan orang-orang berakal, sesuatu pasti, yang namanya sesuatu yang ada itu pasti dia itu keberadaannya, ya, pada satu tempat. Wa ma laysa fi makan fa huwa adam. Yang sesuatu jika dikatakan dia tidak memiliki tempat, berarti dia tidak ada. Waqad sahha fil uqul, waqad thabata bid dalil, telah benar diterima secara logika dan juga ditetapkan dengan dalail, dengan dalil-dalil, annahu kana fil azal wala fil azali la fi makan, bahwasanya Allah dahulu kala, ya, kana fil azal, ada sebelum segala sesuatu ada. La fi makan, Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatu ada, bahkan yang namanya tempat pun tak ada. Dia telah ada. Wala sabi ma'dumin, dan Allah itu tidaklah
Sesuatu yang tak ada dia ada. Kalau makhluk apapun dia pasti dilingkupi tempat. Allah Subhanahu wa taala sebelum ada yang namanya tempat dia telah ada. Fa kaifa yuqasu ala syai'in min khalqi? Bagaimana mungkin dikiaskan Allah dengan makhluknya? Kalau yang namanya makhluk pasti dalam satu tempat, apapun dia. Ya, diliputi tempat. Adapun Allah jangan disamakan dengan makhluk. Au yujra bainahu bainahum tamthilun aw tashbih, jangan dimiripkan atau disamakan antara Allah dan antara mereka. Ta'ala amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka ungkapkan, daripada apa yang dipersangkakan oleh orang-orang zalim. Allah maha tinggi daripada apa yang mereka sangkakan. Fa in qala qail, jika ada yang berkata, idza wasafna rabbana ta'ala bi annahu kana fil azal la fi makan thumma khalaqal amakin fasara fi makan. Ya, jika ada yang bertanya, jika kita menyifati Tuhan kita, dialah Allah yang maha tinggi, bi annahu kana fil azal, dahulu Allah ada sebelum segala sesuatu ada. La fi makan, ketika itu tak ada tempat. Bagaimana dikatakan Allah diliputi tempat? Thumma khalaqal amakinah, setelah itu Allah pun menciptakan tempat. Fasara fi makan. Ya, kalau dia berkata setelah itu Allah pun berada dalam satu tempat. Ya. Wa fi dzalika iqraran minna fihi bitaghayyur wal intiqal. Kalau itu berarti kita telah menetapkan Allah memiliki sifat at-taghayyur, berubah, wal intiqal, pindah. Ya. Idzala an sifatihi fil azal, karena Allah Subhanahu wa taala yakni telah hilang daripada sifatnya fil azal, dahulu dia ada sebelum segala sesuatu ada, kemudian ada. Sebelum tempat ada, kemudian setelah diciptakan tempat dia bertempat. Fasara fi makan duna makan, berarti dia ada pada satu tempat bukan pada tempat lain. Ini syubhat mereka. Ringkasannya kata mereka, baik kita terima Allah dahulu dalam azal, tidak ada apapun juga, hanya Allah yang ada, belum ada tempat. Setelah itu Allah SWT menciptakan arasy, menciptakan langit, menciptakan bumi, kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya. Konsekuensinya menurut mereka, Allah dari satu perkara yang sifatnya azal tak bertempat, setelah diciptakan arasy berarti dia bertempat. Berarti Allah SWT menyifati apa yang disifati makhluk, itu taghayyur, berubah, berpindah. Karena itulah kami menolak Allah SWT dikatakan bersemayam di atas arasy. Itu bantahan mereka. Itu syubhat mereka. Ya. Paham itu enggak? Aku tengok agak pusing kepala antum. Ya, kata mereka, baik kami terima. Ya, bahwasanya Allah itu dalam alam azal. Nah, dalam alam azal maknanya dalam alam tak ada apapun, tempat pun tak ada. Ya, setelah itu Allah menciptakan tempat. Sepakat kita sama-sama, ya. Setelah itu Allah menciptakan langit, bumi, arasy, segalanya. Setelah itu dia bersemayam di atas arasy. Kami tak terima dikatakan dia bersemayam dalam pengertian benar-benar bersemayam. Kalau itu dikatakan berarti dia telah berubah dari satu perkara yang tak ada pada tempat apapun juga dalam alam azali, pindah kepada alam wujud. Setelah itu dia pun bertempat. Kami tak terima, kata mereka. Qila lahu, maka dikatakanlah untuk syubhat tersebut, wa kadzalika za'amta anta, engkau pun sebenarnya ya mengklaim apa yang kau katakan itu juga terjadi padamu. Annahu kana la fi makan, engkau dan kita sama-sama sepakat Allah dahulu dalam alam azal tidak ada tempat. Tsumma sara fi kulli makan, bahkan lebih dahsyat engkau mengatakan setelah Allah SWT dalam azal tak ada tempat apapun juga, setelah itu engkau mengatakan Allah sekarang di semua tempat. Karena mereka mengatakan Allah itu ada di setiap tempat. Mereka menafikan Allah di atas arsy bersemayam. Lebih parah daripada itu, mereka mengatakan Allah ada di setiap tempat. Ini perkataan Jahmiyah. Ya, ini lebih parah daripada apa yang kami katakan. Ya. Kata beliau, "Tsumma sara fi kulli makan."
fanuqila sifatuhu atau fanaqlu sifatihi minal kauni la fi makan ila sifatin hiyal kaunu fi kulli makan faqad taghayyara indaka ma'budun wantaqala min la makan ila kulli makan. Sama saja dengan apa yang kau hujat kami dengannya. Engkau katakan dahulu Allah ada ketika segala sesuatu, tak ada tempat pun tak ada. Kemudian kau katakan dia ada pada setiap tempat, maka engkau telah memindahkan Allah Subhanahu wa taala dari alam azali yang tak ada tempat ke dalam segala macam tempat. Maka dengan demikian engkau pun telah merubah persepsimu tentang Tuhan yang kau sembah. Ya, berarti Tuhanmu pun itu diliputi oleh semua tempat. Tentu lebih dahsyat. Tentu konsekuensinya yang mengatakan Allah ada pada setiap tempat, konsekuensinya alam raya ini dia adalah Allah. Inilah pemahaman sufi ya, yang bermazhab al-ittihad, kesatuan alam raya. Semua alam raya apapun ada, langit, bumi, gunung, semuanya dialah Allah. Ya, tentu ini lebih parah. Konsekuensinya Allah menempati segala tempat-tempat, menempati tempat-tempat. Ya dan billah, semoga Allah sucikan daripada apa yang mereka katakan. Berarti resikonya Allah ada di tong-tong sampah, Allah ada di segala tempat. Tempat-tempat najis, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini konsekuensi apa yang kau katakan, Allah ada pada setiap tempat. Mengapa diserang kaum Quraisy, kaum kafirin yang menyembah berhala? Bukankah di sana juga ada Allah? Karena Allah ada pada setiap tempat. Maka apa diserang? Ya. Dari paham inilah muncul semua agama itu sama. Subhanallah. Karena Tuhan itu semua pada setiap tempat itu Tuhan. Ya. Apapun yang disembah di sana, Tuhan. Lahirlah yang namanya agama pluralis. Semua agama itu sama. Bahaya, sufi itu bahaya. Konsep Nur Muhammad, kata orang sufi itu, mereka ya menukil hadis yang tak sahih, bahkan palsu. Asal segala sesuatu daripada Nur Muhammad, dari cahaya Muhammad, segala macam kejadian alam apapun juga. Dari situ akan muncul nanti persepsi belakangan, berarti semuanya daripada Nur Muhammad. Berarti semuanya itu ya benar adanya. Karena semuanya tercipta daripada Nur Muhammad. Ya. Inilah bahayanya sufi ketika masuk ke dalam filsafat. Jadi dikatakan engkau lebih parah, engkau mengatakan Allah dahulu dalam azal tak ada tempat, Allah telah ada, kemudian Allah ada pada setiap tempat, lebih parah. Ya, dan kami pun tak pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu diliputi tempat, kami tak pernah katakan. Ya. Kami tak pernah mengatakan Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah diliputi arsy, tak pernah kami katakan. Ya. Allah tak butuh kepada arsy. Arsy yang butuh kepada Allah, dan sifat bersemayam di atas arsy kemarin kita katakan sifat apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Tergantung kapan Allah mau. Ya. Tsumma stawa ilal arsy, ketika Allah menciptakan langit bumi, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Berarti sebelum itu dia tak bersemayam. Di mana dia? Allah yang tahu. Ya. Fa in qala innahu kana fil azal fi kulli makan kama huwa al-an faqad awjaba al-amakin wal asya' ma'ahu fi azaliyati wa hadha fasid. Ya. Andai kata dia fil azal fi kulli makan, ketika azal, ya, sebelum ada alam azali, ketika tak ada apapun juga, ketika dia kau katakan pada setiap tempat dia ada, ya, fi kulli makan kama huwa al-an, sebagaimana sekarang, faqad awjaba al-amakin wal asya' ma'ahu fi azalati, berarti engkau telah menetapkan bagi Allah tempat, al-amakin wal asya' ma'ahu, bersama Allah segala sesuatu dalam azalinya, dalam alam azalinya. Wa hadza fasid. Kalau engkau katakan enggak, ya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dalam alam azali, Allah telah berada pada setiap tempat.
maka kita katakan berarti engkau mengatakan ada selain Allah yang kekal sebagaimana Allah azali. Padahal kita mengatakan Allah ada, tak ada apapun juga. Mengapa kau katakan dia ada pada setiap tempat? Ini adalah merupakan akidah yang rusak, wa hadza fasid. Ya. Kalau mereka mengatakan dahulu sebelum Adam alam semesta diciptakan Allah itu telah ada di mana-mana. Kita katakan rusak akidahmu ini. Berarti engkau telah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat, perkara-perkara. Padahal kita meyakini yang dalam alam azali itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kan Allah. Hanya Allah yang ada, tak ada apapun juga. Ya, fa in qala hal yajuzu indaka an yantaqila min la makan fil azal ila makan. Ya, jika dia berkata, fa hal yajuzu indaka, bolehkah menurutmu an yantaqila min la makan, Allah itu pindah daripada sesuatu yang tidak ada di sana tempat apapun juga fil azal dalam alam azali ila makan, kemudian pindah kepada tempat. Ya. Kalau mereka mengatakan berarti kalian wahai Ahlussunnah mengatakan Allah dahulu dalam alam azali tak bertempat. Setelah itu dia ciptakan tempat, dia berada pada satu tempat di atas arasnya. Kalau itu ya yang menjadi syubhat, qila lahu, maka akan dijawab. Amma al-intiqalu wa taghayyur al-hal fala sabila ila itlaqi dzalik alaihi. Adapun apa yang kemaksudkan Allah Subhanahu wa taala berpindah dari alam azali yang tak ada tempat kepada tempat, tak dapat kau katakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Lianna kaunahu fil azali la yujibu makanan. Ketika Allah dalam alam azali, ketika tak ada apapun juga, ketika itu tak ada tempat. Wa kadzalika naqaltahu la tujibu makanan. Ketika ya engkau mengatakan setelah Allah menciptakan tempat, berarti dia bertempat. Kami mengatakan tidak demikian. Walaysa dzalika kal khalqi, Allah itu tak sama dengan makhluk. Ya. Lianna kauna ma kawwanahu yujibu makanan minal khalqi. Ya, lianna kauna ma kawwanahu yujibu makanan minal khalqi wa naqaltahu tujibu makanan wa yasiru muntaqilan min makan ila makan. Kalaulah yang namanya makhluk, iya, dia butuh tempat. Jika dia berpindah pada satu tempat, ya berarti dia sudah berada pada tempat lain, kosonglah tempat yang dahulu. Itu makhluk. Ya, sebagaimana mereka menganggap kalau Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, kosong di atas aras. Itu ungkapan mereka. Lebih parah lagi mereka mengatakan kalau gitu, karena malam di bumi berbeda-beda, Allah tak naik-naik, berarti kosong terus aras. Karena malam di sini tak sama malam di sana. Karena itulah kami menolak, kata mereka, Allah turun di sepertiga malam, kami tolak. Kenapa? Konsekuensinya itu Allah pindah-pindah tempat. Konsekuensinya yang namanya pindah tempat akan kosong satu tempat, pindah ke tempat lain. Berarti aras kosong, berarti kapan Allah naiknya? Dikiranya Allah sama dengan makhluk. Ya. Walaysa dzalika kal khalqi, Allah tak sama dengan makhluk. Kita ya kalau saya pindah dari Sabilun Najah, pindah ke Masjidil Amin, tentu saya tak ada lagi di sini, saya di sana. Makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Allah Maha besar, dia di atas seluruh makhluknya. Tak pernah dalam tempat. Ya. Tak pernah diliputi oleh makhluk. Allah Jalla wa Ala. Walakinna naqulu istawa min la makan ila makan. Ya, kami mengatakan ya dahulu Allah Subhanahu wa taala ada pada alam azali yang tak ada di satu tempat, kemudian dia bersemayam pada ya istawa min la makan ila makan. Kemudian kami mengatakan dia bersemayam di atas arasnya dari pada Allah Subhanahu wa taala dahulu kala dalam alam azali, kemudian dia bersemayam. Kami katakan ya demikian. Wala naqulu intaqal, kami tak mengatakan Allah itu pindah di alam azali kemudian pindah kepada alam wujud di atas aras bersemayam. Wa in kana al-ma'na fi dzalika wahidan, kalaupun maknanya mirip-mirip. Dari alam azali Allah berada di atas aras bersemayam.
Ya, seolah-olah pindah dari alam azali kepada aras. Kami tak mengatakan pindah. Ya. Kama naqulu lahu arsyun, sebagaimana kita mengatakan Allah itu punya aras, wala naqulu lahu sarir, kami tak mengatakan Allah punya sarir. Ya, walaupun makna aras dan sarir mirip-mirip, ya, singgah sana, tapi Allah tak pernah mengungkapkan tentang arasnya dengan kata-kata sarir. Allah pun tak pernah mengungkapkan setelah menciptakan langit dan bumi, ya, dengan kata-kata intaqal alal arsy, tapi istawa alal arsy, bersemayam di atas aras. Ya. Wa naqulu huwal hakim, sebagaimana kami mengatakan tentang Allah, dia adalah al-hakim yang maha bijak. Wala naqulu huwal aqil, kami tak pernah mengatakan Allah itu punya nama al-aqil, yang berakal. Ya. Wa naqulu khalilu Ibrahim, kami mengatakan kekasihnya adalah Ibrahim. Allah kekasih Ibrahim. Wala naqulu sadiqu Ibrahim, kami tak mengatakan Allah sebagai sadiqu Ibrahim, walaupun maknanya berdekatan, antara khalil dan sadiq bermakna sahabat. Wa in kana al-ma'na fi dzalika wahidan, walaupun makna satu. La nusammihi wa la nasifuhu wa la nutliqu alaihi illa ma sama bihi nafsuhu ala ma taqaddam. Intinya kami tak berani mengada-ada tentang Allah kecuali apa yang dia terangkan. Dia mengatakan bersemayam, istawa, kami katakan bersemayam, tak kami katakan pindah. Ya. Tak bisa kami tukangi. Dia mengatakan aras, kita katakan aras, kita katakan sarir. Dia mengatakan tentang dirinya al-hakim, kita bilang al-hakim, tak kita katakan al-aqil. Dia menyifati dirinya sebagai khalilu Ibrahim, kekasih Ibrahim, kita katakan Allah khalilu Ibrahim, bukan sadiqu Ibrahim, walaupun makna khalil dan sadiq sama. Ya, kita ikuti apa yang Allah terangkan dengan dirinya, apa yang dia namakan dengan dirinya, apa yang dia sifati tentang dirinya. Tidak kita boleh mengarang-arang tentang Allah Subhanahu wa taala. Wala narfa'u ma wasafa bihi nafsuhu, kami tak berani menolak apa yang Allah terangkan tentang dirinya. Dia mengatakan bersemayam, kami tak berani mengatakan dia tidak bersemayam, tapi dia menguasai, kami tak berani. Kenapa? Li'annahu daf'un lil Qur'an, itu konsekuensinya kami menolak Quran. Dia mengatakan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf, kami katakan datang. Tak berani kami katakan sebagaimana kalian, bukan Allah yang datang tapi rahmatnya yang turun. Kami tak berani, berarti kami telah menolak Quran. Kami mengatakan apa yang dikatakan Quran. Waqad qala ta'ala, Allah berfirman wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Tuhan Allah berkata, dan datanglah Tuhanmu di hari kiamat dan malaikat bersaf-saf, malaikat datang. Wa laysa maji'uhu harakah, datangnya Allah bukanlah gerakan sebagaimana kita, wala zawalan wala intiqal, bukan maknanya dia hilang di sana muncul di sini, pindah dari sana pindah kemari, tidak, itu makhluk. Karena makhluk butuh ruang, butuh tempat, butuh waktu. Allah tak butuh semua. Kita ada waktu, kita dilingkupi oleh tempat, waktu, ruang. Ada namanya malam, siang. Bagi Allah tak ada siang malam. Kita ada dalam satu tempat, di atas kita, di bawah kita, di samping temanmu, di samping teman depan. Itu kita makhluk. Bagi Allah tak ada yang namanya atas, bawah, samping, depan. Itu semua makhluk. Ya, jangan disamakan Allah dengan kita. Ketika Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadiyah, yang maha tinggi di atas hambanya, maha tinggi atas hambanya, itu kita manusia yang memang mengatakan Allah maha tinggi di atas kita. Bagi kita, bagi Allah, subhanallah, ya, tak sama dengan apa yang kita katakan. Laisa li rabbikum lailun wala nahar, Tuhanmu tak ada baginya siang dan malam. Bahkan nggak usah jauh-jauh kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin kalau andai kata kita pun terbang dari bumi ini, subhanallah, lepas daripada orbit bumi, boleh jadi pada satu tempat tak ada lagi di sana siang dan malam, ya enggak? Gimana mungkin? Hah? Kita kan ada siang malam gara-gara berputarnya bumi, yang membelakangi matahari malam, ya kan? Ini kan semua makhluk, siang malam untuk kita. Ya, malam Lailatul Qadar itu bagi kita.
Jangan dianalogikan Allah dengan kita. Kalau kita berada pada waktu siang, berarti kita bukan pada waktu malam. Kalau kita di timur, berarti kita bukan di barat. Itu semua keterbatasan kita. Manusia, makhluk Allah SWT tak ada keterbatasannya. Maha sempurna daripada segala macam sifat-sifat keterbatasan. Maka jangan pernah samakan dia dengan kita. Ya. Di anna dzalika innama yakunu idza kana al-ja'i jisman aw jawharan. Yang namanya pindah-pindah datang satu tempat ke tempat lain itu adalah yang pindah-pindah tempat itu adalah sesuatu yang sifatnya jism. Makhluk. Jauharan, ini istilah-istilah ahlu kalam yang sebenarnya pun tak kita setuju juga dalam perkataan tentang Allah SWT. Ini membuat kacau tuh nama-nama jisim, jauhar, arad, ini kacau dibuatnya. Semua datang daripada ahlu kalam. Kata mereka, kalau Allah SWT datang, berarti Allah itu jismun, tubuh, aradun, jauharun. Ini perkataan ahlu kalam, rusak semua dibuatnya. Ini kan istilah yang membuatnya orang-orang ahlu kalam. Falamma thabata annahu laysa bijismin wala jauharin wala aradin. Tatkala kita yakin Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, lam yajib an yakuna maji'u harakah wala naqlah. Maka dengan demikian taklah dapat dikatakan Allah ketika datang di hari kiamat bukan maknanya Allah itu pindah sebagaimana makhluk bergerak. Walau i'tabarta dzalika biqaulihim ja'at fulanan qiyamatuhu. Andai kata hal ini untuk didekatkan pemahamannya, kau lihat dalam ungkapan orang, ja'at fulanan qiyamatuhu, datang kepada si fulan kiamatnya. Kiamatnya maksudnya apa? Kebinasaannya. Apakah kebinasaan itu adalah jisim yang datang? Kan tidak. Datang kepada si fulan, sialnya dia, kecelakaannya, kebinasaannya. Apakah kebinasaannya itu merupakan jisim? Tidak. Waja'ahul mautu, datang kepadanya kematian. Apakah kematian merupakan jisim? Waja'ahul marad, datang kepadanya penyakit. Apakah penyakit itu jisim? Berbentuk. Jisim itu sesuatu yang berbentuk. Wasyibhu dzalika mimma huwa wujudun najil bihi wala maji. Ini contoh-contohnya tentang makhluk aja. Ada yang kita katakan datang musibah kepadanya, datang penyakit kepadanya. Itu sesuatu yang datang dikatakan bukanlah sesuatu yang berbentuk. Tak ada padanya pergerakan. Walaupun kita katakan datang. Kadang-kadang orang ada kumat-kumatan sakit jiwanya. Kita bilang, udah datang gilamu ya. Datang gila kau ya. Apakah gila itu jisim yang berbentuk wujud datang masuk ke dia? Tidak, juga datang. Itu adalah merupakan permisalan tentang makhluk, bahwasanya kata-kata datang pada makhluk saja tak harus sesuatu yang berjisim, jauhar, arad. Bagaimana dengan Allah SWT? Ini bantahan untuk mereka. Jelas antum paham ya? Berat kali memang ini. Menjelaskannya pun berat, memahaminya pun lebih berat. Labana laka wa billahil ismahu taufiq. Jelaslah bagimu apa yang kau ungkapkan itu tak benar. Kalau kau katakan Allah datang, mengapa kau tolak Allah datang hari kiamat? Mengapa? Karena konsekuensinya datang berarti jisim, kata mereka, arad, jauhar, ada bentuk. Allah bukan jisim, bukan arad, berarti Allah tak datang. Siapa yang mengatakan demikian? Allah datang, tapi datangnya dia tak sama dengan datangnya kita. Fa in qala innahu la yakunu mustawiyan ala makanin illa maqrun bil kaif. Kalau mereka berkata, ini syubhat lain, innahu la yakunu mustawiyan ala makan illa maqrun bil kaif. Tidaklah Allah bersemayam di atas satu tempat kecuali menunjukkan Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan bagaimana dia bersemayam, kaif bil kaif. Ini ditanyakan oleh seorang ahlu bidah kepada Imam Malik. Ya Imam,
Benarkah Allah bersemayam di atas arsy? Benar. Bagaimana Allah bersemayam? Imam Malik marah. Kata Imam Malik, bersemayam sudah kita ketahui maknanya. Bagaimana Allah tak pernah terangkan? Bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam itu bid'ah. Sahabat tak pernah bertanya bagaimana Allah bersemayam. Sahabat tak pernah bertanya bagaimana Allah datang, sehingga akhirnya mereka tolak. Sahabat tak pernah bertanya makna kedua tangan Allah SWT, sehingga akhirnya mereka menolak. Mereka terima semuanya. Aneh kan? Datang Quran kepada nabinya, Nabi tak pernah bertanya, ya Allah apa makna engkau datang? Nabi tak pernah tanya, ya Allah apa makna engkau bersemayam ya Allah? Nabi tak pernah tanya, ya Allah apa makna kedua tanganmu? Apakah maknanya kedua kekuasaanmu? Nabi tak pernah tanya. Nabi tak pernah tanya, sahabat tak pernah tanya, tabi'in tak pernah tanya, imam empat tak pernah tanya. Datang belakangan bertanya, bagaimana mungkin dia bersemayam? Gak masuk akal. Subhanallah. Qila lahu qad yakunu al-istiwa wajiban wa at-takyifu murtafi'un. Maka kita jawab, ya, mungkin saja kita katakan Allah bersemayam, wajib kita terima kan dia mengatakan, tapi at-takyif bagaimana dia bersemayam murtafi'un. Itu Allah angkat ilmunya daripada kita tak tahu. Tatkala Allah tak jelaskan bukan berarti dia tidak bersemayam. Walaysa raf'ut takyif yujibu raf'al istiwa. Ketika dia angkat ilmu tentang bagaimana dia bersemayam, tak dia terangkan kepada kita, bukan maknanya dia tidak bersemayam, tapi ilmu tentang semayamnya tidak dia beritahukan kepada kita. Enggak harus kita katakan berarti dia enggak bersemayam. Walau lazima hadza lazima at-takyifu fil azal. Ya, andai kata hal ini harus, berarti kita pun harus juga bertanya bagaimana dahulu Allah dalam alam azali ketika tak ada apapun juga. Bagaimana dia? Harus kita tanyakan juga. Li'annahu la yakunu kainan fi makan illa maqrun bitakyif, karena apapun segala sesuatu yang ada pada satu tempat kecuali pasti akan ditanyakan bagaimana dia bertempat, bagaimana dia kondisinya dalam tempat tersebut. Ya. Fa in qala innahu kana wala makan wa huwa ghairu maqrun bitakyif. Kalau mereka berkata innahu kana, dahulu Allah memang ada, wala makan ketika tak ada tempat, wa huwa ghairu maqrun bitakyif, dan kala itu Allah tak dapat diiringi dengan bagaimana dia keberadaannya di saat itu ketika tak ada apapun juga. Qila lahu, maka dikatakan kepadanya, wa kadzalika huwa mustawin al-'arsy. Demikian jugalah ketika Allah mengatakan dia bersemayam di atas arsy-Nya, wa huwa ghairu maqrun bitakyif. Katakan demikian. Ketika dia mengatakan bersemayam di atas arsy-Nya, tak ada diiringi dengan bagaimana dia bersemayam, tak ada keterangan dari dia. Waqad aqalna wa adrakna bihawasina an lana arwahan fi abdanina. Saya beri perumpamaan, telah yakin kita semua bahwasanya dalam diri kita ini, indera kita pun mengetahui kita punya arwah, dalam badan-badan kita bersarang ruh-ruh kita. Wala na'lamu kaifiyata dzalik, tapi kita tak tahu bagaimana ruh kita. Ya, kita tahu arwah itu ada, setiap orang punya roh, tapi kita tidak tahu bagaimana arwah tersebut. Walaysa jahluna bi kaifiyatil arwah yujibu an laisa lana arwah. Bukanlah makna tatkala kita katakan kami tak tahu bagaimana ruh kami berarti tak ada ruh. Ruh itu ada. Ketika Allah mengatakan dia bersemayam, jangan kita katakan karena kita tak tahu dia bagaimana berarti tak ada. Sama juga dengan ruh. Kalau kita katakan karena kita tak tahu bagaimana ruh itu berarti ruh tak ada, maka jahillah kita. Ya, bagaimana ruh kita? Tak ada yang tahu. Oh, berarti tak ada ruh karena kita nggak tahu bagaimananya dia. Siapa yang mengatakan? Semua kita sepakat ruh itu ada. Yang tidak kita ketahui adalah bagaimananya ruh. Semua ahlussunnah sepakat Allah bersemayam di atas arsy. Yang tidak diketahui ahlussunnah bagaimana dia bersemayam. Selesai. Bukanlah maknanya berarti tatkala tak tahu bagaimana dia bersemayam, berarti Allah tak bersemayam. Tidak demikian maknanya. Karena tak tahu kita bagaimana ruh kita, jangan kita katakan berarti kita tak ada ruh. Wa kadzalika laisa jahluna bi kaifiyati al-'arsy yujibu an laisa al-'arsy. Bukanlah karena kita enggak tahu dia bersemayam di atas, kita nafikan, kita katakan tidak, dia tidak bersemayam. Bagaimana orang-orang ahlu kalam, mereka menafikan Allah bersemayam karena
mereka akan bertanya, bagaimana dia bersemayam? Berarti kalau bersemayam dia butuh tempat. Kalau ada tempat berarti diliputi oleh tempat. Gara-gara bagaimana itulah habis rusak binasa mereka. Seandainya tak ada bagaimana, mereka terima, selamat. Kita pun selamat. Kau punya ruh ya, bagaimana ruhmu? Aku tak tahu, tapi aku yakin dia ada. Oh berarti karena kau tak tahu bagaimana ruhmu, tak ada ruhmu. Tak demikian. Ya. Subhanallah. Ada orang yang mengatakan Allah itu tak ada. Kenapa? Karena tidak dilihat. Ada orang ateis mengajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Mana Allah kalian? Tak nampak. Berarti tak ada, kata sang guru. Yang tak nampak itu tak ada, kata sang guru. Demikian. Kata sang murid, baiklah kalau begitu guru. Guru punya otak? Punya. Tak kami lihat, berarti guru tak punya otak. Terdiam, terbungkam dia. Murid cerdas. Dia ingin mengajarkan orang Tuhan itu tak ada karena tak terlihat. Maka dia katakan, mana Tuhan kalian? Tuhan kita tak terlihat. Tak terlihat Allah itu sini di dunia. Nanti kau akan lihat dia. Nanti kau akan lihat wujud Allah SWT. Kau lihat wajahnya. Kapan? Nanti di hari kiamat. Itulah nikmat terbesar di dunia ini, tak sanggup engkau melihatnya. Bukan berarti dia tak ada. Musa telah mencoba melihat Allah, tak sanggup Musa. Jangankan Musa, gunung saja Allah singkap sedikit hijabnya, gunung tuh hancur lebur. Bukan artinya Allah tuh tak ada, dia ada. Bukan sekarang masanya melihatnya. Subhanallah. Ya, tidak ada makhluk yang melihat Allah di alam dunia ini. Ya, dengan mata kepalanya tak ada. Tapi melihat Allah dengan mata hati, ya. Nabi kita pernah melihat Allah dengan mata hatinya sepulang daripada Isra Mi'raj. Nabi pernah berkata, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Hadis ini disahihkan para ulama. Ya. Bahkan orang-orang beriman bisa merasakan kepada Allah dengan mata hatinya. Allah tuh ada. Subhanallah. Cak kau tengok, nampak enggak angin? Nampak enggak angin? Ya, dikasih Syekh Ibrahim dipasang dingin anak kan. Nampak dia? Tak nampak. Ada dia? Ada. Jangan karena tak tampak kau katakan tak ada. Jangan karena tak bisa bagaimana kau jawab akhirnya tak ada. Bagaimana Allah bersemayam? Ya enggak tahu lah kita, Allah kata tak terangkan. Berarti tak bersemayam. Kalau begitu, bagaimana rohmu? Kau tak tahu, berarti kau tak punya roh, kau bangkit sekarang nih. Kan itu konsekuensinya. Ya. Waqat ruya. Berapa sih waktu kita? Menit lagi ya. Allah musta'an. Enggak habis-habis. Yalah, lanjutkan nanti. Nanti muntah pula antum. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kalau enggak ada ahlul kalam, enggak pusing kita. Kebanyakan mereka matinya dalam keadaan kebingungan. Tak tahu Tuhan itu mana, bingung mereka. Ar-Razi bingung bagaimana tentang Tuhan. Akhirnya dia mengatakan, lebih pintar lagi wanita-wanita ahli nisapur daripada aku tentang Allah di mana. Allah lah, kalau aku mati di atas akidah orang-orang awam katanya. Bertahun-tahun ku cari ya ilmu yang tak ada guna, hanyalah aku kumpulkan kata fulan, kata alan, qila wa qala. Ini perkataan mereka di akhir kehidupan. Subhanallah. Tuhan kita itu ada, bukan tak ada. Kita memang belum melihatnya sekarang. Nanti kita akan melihatnya. Sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan pada pada kajian subuh, kita baca hadis tentang sirat yang dibentang atas neraka jahanam. Bagaimana setiap umat akan digiring bersama Tuhan-Tuhannya. Setelah semuanya masuk ke neraka dengan Tuhan-Tuhannya, tinggallah orang-orang beriman. Allah bertanya, kalian kok masih di sini? Ya Rabb, mereka mengatakan kami di sini menunggu Tuhan kami. Ya, apa tandanya Tuhan kami, Tuhan kalian? Kami tahu, tandanya dia akan singkap betisnya. Subhanallah. Maka Allah singkap betisnya, seluruh orang-orang beriman pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ketika sujud mereka seketika jatuh terjerembab, tak bisa mereka sujud.
Itulah Allah katakan, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkap betis, wa yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk sujud, fala yastati'un, mereka tak mampu sujud. Jadi Allah punya betis, iya, siapa yang mengatakan nabi kita, siapa yang mengatakan Allah, tapi tak sama dengan kita. Mengapa pusing? Bukan betis lah, berarti Allah itu jauhar, Allah itu pusing gara-gara itu. Tapi yang tampak adalah malaikatnya, aduh jauhnya. Tak mampu rupanya yang mengatakan malaikat, harus mengatakan Allah. Betis. Ya. Macam-macam. Ada yang mengatakan yukshafu an sak itu adalah makhluk. Makhluk yang diciptakan Allah SWT. Itu yang nanti di hari kiamat ditampakkan sebagai tanda Allah datang. Jauhnya. Itulah kalau sudah ya memaksakan logika yang lemah untuk ya mengetahui hakikat daripada sifat Allah, mustahil. Tak usahlah Allah Jalla wa'ala, dalam dirimu aja engkau tak tahu. Ya, berapa jumlah ubatmu aja tak tahu kau. Denganmu bersamamu. Subhanallah. Ada seorang lagi ateis mengajarkan kepada anak-anaknya bahwasanya yang tak ada yang namanya Tuhan, semuanya adalah alami. Diambil daging, ya, letakkan di suatu tempat. Ya. Kemudian daging tersebut lambat laun dalamnya muncullah apa? Ya, muncullah ulat-ulat. Kata, lihat, ini aku yang menciptakan ulat-ulat ini. Bukan Tuhan katanya. Letakkannya daging, akhirnya letakkan satu tempat. Daging itu akhirnya muncullah belatung-belatung. Lihat, aku ciptakan belatung-belatung ini. Berkata sang murid, kalau memang engkau ciptakan, berapa jumlah belatung itu? Mana yang jantan, mana yang betina? Pusing kepalanya. Subhanallah. Iya. Allahu Akbar. Sebagian orang ahlul kalam mengatakan kalau kita mengartikan Quran ataupun hadis dengan zahirnya, kita bisa menjadi mujassimah dan musyabbihah. Bagaimana kita menjawabnya, Ustaz? Ya, kalau ini perkataan yang benar. Kata mereka, ini perkataan Ar-Razi nih. Ar-Razi mengatakan, kalau akan pahami Quran tentang Allah nama-nama secara zahirnya, maka kalian akan terjerumus ke dalam paham tasbih, ya, akan menyamakan dengan makhluk, akan muncullah bentuk Allah yang aneh kalau akan terima secara zahirnya, kata Razi. Kata Razi itu rahimahullah. Karena itulah ya dia mengatakan zahir Quran akan menggiring orang kepada kekufuran. Bahaya. Berarti Quran ini bukan kitab hidayah. Karena yang bacanya akan menjadi kafir. Ini konsekuensinya. Buktinya dia pun kebingungan. Razi akhirnya rujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai begitu dia katakan. Ditiru oleh orang-orang sekarang. Kau tuh jangan pahami konser zahir, tekstual, hadis tekstual. Nanti kau jadi sesat. Berarti engkau menganggap Quran hadis menyesatkan manusia. Itulah resikonya. Dalam bab asma wa sifat, tadi saya katakan Nabi itu tak pernah heboh. Kenapa kok heboh? Ketika terjadi dialog antara Ahmad bin Abi Duan dan Ahmad bin Hanbal yang sibuk mengatakan Quran itu makhluk, berkata Ahmad bin Hanbal, aku tanya kepadamu, engkau sibuk mengatakan Quran makhluk, apakah apa yang kau katakan ini dahulu disuruhkan Nabi Muhammad SAW? Disuruhkan oleh Bakar, Umar, Uthman, Ali? Atau mereka tak menyuruhkannya? Ya, mereka suruhkan atau tak mereka suruhkan? Kok dia bilang disuruhkan? Mana buktinya? Sehingga dia mengatakan memang tak diserukan oleh mereka semua. Kata Ahmad, subhanallah, Nabi tak serukan, Abu Bakar, Umar tak serukan, Uthman, Ali, engkau serukan. Subhanallah. Nabi tak mendakwahinya, engkau dakwahi. Mengapa tak Nabi serukan? Ya, dua kemungkinan. Nabi tahu, menyembunyikan. Ya kan? Atau kedua, Nabi tak tahu. Yang mana satu kemungkinan itu? Kalau kau katakan Nabi tak menyembunyikan, engkau telah membuat Nabi kafir. Sementara Nabi telah Allah sampaikan kepada risalah, ya Muhammad, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang disampaikan Tuhanmu. Dan apa yang disampaikan Nabi semua disampaikan Nabi, sehingga turun ayat, al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah kesempurnakan bagi agama kalian. Berarti tak ada yang terluput. Kalau kau katakan Nabi SAW ya
mengetahuinya tapi tak menyampaikan, berarti kau menganggap Nabi Muhammad berkhianat, tak menyampaikan risalah. Ini bahaya. Engkau kafir dengannya. Karena kita orang beriman yakin Nabi tak ada yang disembunyikan. Kalau kau katakan yang kedua, Nabi tak tahu karena itu tak disampaikan. Subhanallah, Nabi tak tahu. Abu Bakar, Umar, Uthman, engkau tahu dan sahabat-sahabatmu. Terdiam dia. Paham antum? Jelas kan? Nabi rupanya tak tahu tentang apa yang dikatakan kalam ini. Mereka tahu, lebih hebat mereka kepada Nabi. Wallahu ta'ala alam. Jangan pening. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.